81 ya. Sekarang 82 berarti. Sekarang 82 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan bahas ayat-ayat Allah pada malam ini, surat Al-Baqarah mulai ayat ke-82 gitu ya. Nah, kalau ayat yang ke-81 itu dijelaskan sebagai counter dari pendapat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu punya pendapat mengatakan bahwa mereka kalaupun masuk neraka itu hanya pada hari-hari tertentu, paling-paling cuma 7 hari. Kemudian ditanya oleh Al-Quran, kamu kok bisa ngomong kayak gitu? Memang kamu mendengar janji Allah sendiri atau ngarang-ngarang sendiri gitu ya? Nah, terus disampaikan oleh Allah bahwa orang yang berbuat jahat dan kejahatan itu terus bertahan sampai dia wafat, artinya dia mati dalam kondisi kafir, maka Allah mengatakan mereka itu abadi di dalamnya. Jadi bukan kok cuma 7 hari, ya selamanya. Selamanya itu gimana? Ya selamanya itu ya nggak ada akhirnya. Nggak ada akhirnya itu gimana? Ya pokoknya nggak ada akhirnya ya. Kita tidak tahu karena kita di dunia ini semua itu ada batas akhir. Cuma kalau di akhirat nanti tidak ada batas akhir. Sehingga kalau orang itu menderita, dia menyesal, ya penyesalannya itu penyesalan tiada akhir. Nah, itu orang yang tidak beriman dan mati dalam kondisi tidak beriman. Nah, bagaimana dengan orang yang mau beriman? Ya, ini yang dibahas pada ayat yang ke-82. Jadi alam dunia kita itu Allah ciptakan tuh simetri ya. Ada dunia, ada akhirat, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka. Jadi kalau neraka itu abadi, ya maka surga juga abadi. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu selalu kalau bicara itu simetri. Simetri itu maksudnya yang kanan sama yang kiri itu sama gitu. Laki dengan perempuan itu sama ya. Baik dengan buruk jumlahnya sama. Nah, di ayat yang ke-82 ini Allah menceritakan tentang orang yang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup pada era Nabi Muhammad ya. Maksudnya adalah bi Muhammadin wal Quran, mau beriman dengan kenabian Nabi Muhammad dan mau beriman bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Tidak hanya iman, wa amilus solihati, dan mau beramal soleh. Nah, ini juga satu paket. Iman dengan amal soleh itu satu paket. Iman itu urusan hati, amal soleh itu urusan perilaku. Orang hatinya bagus,
tapi perilakunya nggak beramal soleh, ya nggak ada gunanya. Atau sebaliknya, orang beramal soleh, menjalankan syariat, tapi nggak ada iman, ya sama aja ya. Jadi iman dan amal soleh itu ibarat fondasi dan bangunan. Ada fondasinya, ada imannya, tapi nggak ada bangunannya. Gunanya apa? Atau sebaliknya, ada bangunan, tapi orang ada fondasinya, ya bro, gitu ya. Makanya iman dan amal soleh itu satu paket. Makanya kalau ada yang ngomong sing penting atine, itu beda brus ya. Hati itu ya penting, amal soleh juga tidak kalah penting. Ada orang disuruh berkerudung, hatiku udah tak kerudungi, itu beda brus ya. Iya. Jadi orang kalau hanya ngomong hatinya bagus tapi amalnya tidak mau taat kepada Allah, itu berarti sebetulnya hatinya itu nggak taat kepada Allah itu. Walladzina amanu wa amilus solihati, dan mau beramal soleh fima bainahum wa baina rabbihim, antara dia mereka dengan Tuhannya, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penduduk surga. Hum, mereka fiha, di dalamnya, di dalam surga, khaliduna, abadi, sebagaimana juga orang yang di neraka dan mati dalam kondisi kafir, mereka pun juga abadi. Jadi yang di surga ya abadi, yang di neraka juga abadi. La yamutuna fiha, mereka tidak mati di dalamnya, nggak ada lagi kematian di surga atau neraka. Wala yakhrujuna minha, dan mereka juga tidak bisa keluar dari sana, gitu ya. Hum fiha khalidun. Ini satu paket, okay. Makanya kalau hilang salah satu, ya hilang yang satu hilang gitu. Makanya ada orang mengatakan Tuhan itu tidak sayang. Apa buktinya? Buktinya orang kalau berbuat dosa, berbuat kafir disiksa, itu kan nggak sayang gitu. Ada yang bilang begitu ya. Nah, padahal yang namanya surga, yang namanya neraka itu satu paket. Kenapa ada neraka? Ya karena ada surga. Kalau neraka tidak ada, ya surga tidak ada. Kalau surga neraka tidak ada, ya akhirat tidak ada. Kalau akhirat tidak ada, ya dunia tidak ada. Makanya adanya dunia itu satu paket dengan akhirat. Adanya akhirat ada surga. Ada surga dibarengi dengan adanya neraka. Karena ketika ada panas itu pasti ada dingin. Maka panas itu menjadi tidak bermakna kalau dingin tidak ada. Tinggi itu menjadi bermakna ketika ada rendah. Kalau rendah nggak ada, tinggi itu juga tidak ada gitu. Nah, makanya yang namanya surga neraka itu tempat, dan Allah sudah menunjukkan jalannya. Terserah kita itu mau menuju ke kemana. Kalau kita naik ke atas ya sampai atas. Kalau kita menuju ke bawah ya sampai bawah. Makanya kalau kita tuh menuju ke bawah, kok kemudian kita mengeluh, kenapa saya kok nggak sampai atas? Ya salah sendiri. Pengennya ke atas tapi malah jalan ke bawah. Di surga neraka itu sudah hukum alam. Nah, tinggal kita itu berjalan menuju yang mana kan gitu. Dan kita diberi kebebasan untuk itu. Tentu sambil kita diberi ujian. Nah, makanya surga neraka itu pilihan kita, terserah kita milih yang mana. Tapi memang surga itu lebih banyak dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang
menyenangkan. Nah, emang dunia seperti itu. Makanya kita butuh belajar, kita butuh kesabaran, kita butuh kebijaksanaan. Ya kayak makanan itu loh, saya sering bilang. Makanan yang enak-enak itu biasanya nggak sehat. Betul nggak? Sebaliknya, makanan yang nggak enak, nah itu yang sehat itu. Makanya hidup ini memang butuh ilmu, butuh kesabaran. Nah, kita pengen makan enak terus, tiap hari makanannya gajah terus, goreng-gorengan terus. Ya udah, nanti dampaknya yang balik kepada kita sendiri. Makanya memang hidup ini tuh pilihan kita. Gitu. Nah, itu yang sudah kita bahas ya, terkait dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka tidak takut neraka. Kenapa? Karena kalaupun masuk neraka hanya 7 hari. Ini dibantah sendiri oleh pemilik surga neraka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang itu ngawur ya, sak senenge dhewe ya. Sak senenge dhewe kaya surga neraka itu nggak dhewe. Kaya warisan saka bapake gitu ya. Padahal surga neraka itu ya Allah sudah menentukan hukum-hukum yang berlaku di sana. Ya, kita bahas selanjutnya ayat yang ke-83. Wa idz akhadna, ingatlah ketika kami mengambil mitsaqo bani Israila, sumpah atau janji dari Bani Israel, alladzi kanu fi zamani Musa, yaitu mereka yang hidup pada zaman Nabi Musa. Tapi misak ini, sumpah ini, janji ini, kesepakatan ini tidak hanya berlaku pada zaman Nabi Musa, tapi juga berlaku untuk anak cucu dari Nabi Musa. Apa janjinya Allah? La ta'buduna illallah. Ini yang pertama, untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah. Ai la tusyriku nabihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini janji Allah atau sumpahnya Allah kepada Bani Israel untuk tidak menyembah kecuali Allah. Terus yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, harus berbuat baik. Ini perintah Allah pada semua nabi yang diturunkan Allah. Jadi nggak ada ceritanya nabi kok disuruh jahat ke orang tuanya, itu nggak ada ya. Semua nabi perintahnya itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Ai watuh sinuna ai ahsanu bil birri bihima, yaitu berbuat baik kepada keduanya. Wa in kana kafirina, meskipun keduanya itu kafir. Jadi kalau seandainya kita itu punya kedua orang tua dan kedua orang tua itu kafir, maka tetap perintah berbuat baik itu tidak terhapus, masih berlaku. Caranya gimana berbuat baik? Bi alla yu'dzihima albattata, dengan cara tidak menyakiti keduanya sedikit pun. Termasuk kalau ngomong yang baik, kalau diperintah dilaksanakan, selama tidak perintah kepada hal yang bermaksiat. Nggak boleh kita mengatakan misalnya itu nggak boleh. Wala taqul lahuma uff, nggak boleh kita ngomong uff, itu nggak boleh. Itu nggak boleh kepada kedua orang tua. Wa yusilu ilaihima minal manafi'i qadra ma yahtajani ilaihi, dan kita harus memberikan kemanfaatan kepada kedua orang tua sesuai dengan kadar apa yang dibutuhkan. Ya, kita kalau orang tua butuh makanan, ya kita sediakan sesuai kemampuan kita.
Kalau minta diantar, ya kita antar sesuai kemampuan kita. Minta dipijeti, ya kita pijeti sesuai kemampuan kita. Fayadkhulu fihi da'watahuma. Maka termasuk berbuat baik itu apa? Yaitu berdakwah kepada keduanya. Ilal imani, kepada iman, ingkana kafirin, jika mereka orang-orang yang kafir. Jadi kemarin saya sudah cerita ya. Jadi dakwah itu kan ngajak baik, ngajak orang yang awalnya di neraka menuju ke surga, kan ngajak baik. Nah, kalau orang tua kita tidak beriman, kita sadar bahwa mereka itu akan masuk neraka. Tentu kita kasihan, ya kan? Maka bukti cinta kita adalah kita dakwah ke mereka. Makanya saya sering bilang dakwah itu adalah ekspresi cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Bukan kok ekspresi kebencian, bukan. Bukan kok sok-sok bener, itu bukan ya. Tapi dakwah itu adalah ekspresi cinta. Sebab kalau kita itu nggak taat kepada Allah, nggak iman kepada Allah, nanti di akhirat, hukum alam akhirat itu mengantarkan ke neraka. Kan eman, kasihan kita. Makanya salah satu tanda kita itu cinta kepada orang tua kita, kalau seandainya mereka kafir, ya kita dakwai mereka, tentu dengan cara yang baik, ya. Wa amarahuma bil ma'rufi, dan memerintahkan keduanya untuk menjalankan yang ma'ruf, ala sabilir rifqi, dengan jalan yang penuh kasih sayang, ingkana fasikina, jika mereka orang-orang yang fasik. Fasik itu berarti dia itu sudah iman tapi suka berbuat kemaksiatan. Nah, kalau begitu termasuk orang tua kita ini harus kita dakwai dengan cara ala sabilir rifqi, dengan penuh kasih sayang. Nah, itu tanda kalau kita itu betul-betul wabil walidaini ihsana. Tapi nggak boleh maksa, nggak boleh maksa, nggak boleh maksa, apalagi ngancam. Kamu kok enak, ibu orang masuk Islam, aku mau rene meneh, ngancam nggak boleh ya. Dengan cara yang bijaksana. Berbuat baik wabil walidaini ihsana, termasuk wazil kurba, berbuat baik kepada yang punya kekerabatan. Kurba itu artinya dekat ya. Ya maksudnya ini kekerabatan dekat. Ai ahsanu bil aqaribi, berbuat baiklah dengan yang punya kedekatan, bisilaturrahmi, dengan cara silaturrahim. Nah, dekat itu memang bisa bermakna dekat dari aspek darah. Ya, adik kita, kakak kita, paklek kita, pakde kita, bulek kita, bude kita, mbah kita, sepupu kita. Nah, itu dijalin kekerabatan. Termasuk kita itu kalau mau infak yang paling baik itu adalah kepada zil aqarib, keluarga yang paling dekat, itu yang paling bagus gitu. Jadi kalau misalnya tetangga, termasuk dekat itu dekat dari sisi lokasi ya, termasuk tetangga. Jadi kalau ada tetangga kita itu nggak bisa makan, ya infaknya jangan dikirimkan ke daerah lain, tapi harus disalurkan ke tetangga. Paham ya? Jadi yang terdekat. Dekat itu bisa dekat dari aspek darah, bisa dekat dari aspek lokasi atau posisi gitu. Wal yatama, termasuk berbuat baik kepada anak yatim. Nah, ini adalah janji Allah kepada Bani Israel, ya termasuk kepada kita semuanya.
anak-anak yatim, nah kita sayangi. Wal masakini, termasuk kepada orang-orang miskin. Jadi masakini itu artinya miskin ya. jadi orang masakini. Masakini itu jamak dari miskin. Miskinun jamaknya masakin. Itu jamak taksir ya. Termasuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Apalagi kalau kita jadi pejabat ya. Jadi pejabat kok senangannya kok ngundake pajak gitu. Nah ini contoh yang tidak cinta sayang kepada orang-orang miskin. Waqulu, dan berkatalah linnasi, kepada sesama manusia, husna, dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, jangan suka debat, jangan suka marah, jangan suka ancam mengancam. Nah, ini adalah janji Allah kepada Bani Israel. Jadi orang Bani Israel dijanji oleh Allah, tidak boleh begitu ya. Nah, ini pelajaran juga untuk kita. Kemudian yang apa itu berkata yang baik? Nah, yang baik itu ini, wal qaulul hasan huwa alladzi yahsulu indifa'uhum bihi. Perkataan yang baik adalah perkataan yang ada manfaatnya. Tidak ngomongnya ngomong sing ana manfaate ya. Ngomong suwengi ora ana manfaate, muter-muter garu-garuan gitu ya. Ya kalau sekedar, ya mungkin manfaatnya untuk apa, untuk refreshing ya nggak apa-apa. Ya tapi ya jangan panjang-panjang ya. Terus berikutnya wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Yang sama ya. Jadi Bani Israil dengan kita tuh ya sama sebetulnya. Syariat secara umum itu sama. Meskipun sholatnya beda. Sholat 5 waktu itu hanya untuk umat Muhammad gitu. Sebelum dulu turun sholat 5 waktu, Rasulullah itu sholatnya itu bukrata wa asila, sore dan pagi dan sore. Nah sholat 5 waktu itu baru diperintahkan ketika Isra dan Mi'raj, yaitu ketika menjelang hijrah ke Madinah. Kemudian wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat. Nah ini juga sama, Bani Israil juga sama, diperintahkan zakat. Tapi apa yang terjadi? Diperintah untuk berbuat baik kepada orang tua, diperintah untuk mencintai orang-orang miskin, anak-anak yatim, diperintah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kira-kira yang menjalankan sedikit atau banyak? Ya sama ya. Ya itu manusia tuh gitu. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Ai a'radtum anil wafa'i bil mitsaq, kalian berpaling, tidak menepati janji itu. Illa qalilan, kecuali sedikit, minkum, dari kalian. Jadi memang dunia itu begini ya, enggak dulu enggak sekarang. Sing iman ya ono, sing ora iman ya ono. Nong akeh sing ra iman. Sing apik ya ono, sing elek ya ono, nong akeh sing elek. Sing ngaji ya ono, sing ora ngaji ya ono, nong akeh sing ora ngaji. Nah itu hukum alamnya memang begitu. Ya makanya kalau jenengan ngaji ya alhamdulillah ya. Nah, berarti ini kan berarti diberi rizki oleh Allah. Ngaji itu rizki ya. Rizki itu macam-macam ya, anak soleh, badan yang sehat, termasuk kita diberikan kesempatan bisa ngaji, itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi summa tawallaitum illa qalilam minkum, berpaling kecuali hanya sedikit. Ya, di sini minkum maksudnya itu abaakum ya, atau abaikum, jadi bapak kalian. Nah, di sini dikatakan juga illa qalilam minkum mahum man aslama,
ka Abdullah ibni Salam wa ashabihi. Nah, termasuk orang-orang Yahudi itu kan diperintah Allah ketika Nabi Isa datang, jadi diminta iman kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad datang juga diminta iman kepada Nabi Muhammad. Bukan kok begenggeng ngikuti nenek moyang ya. Tapi yang begitu itu ya sedikit. Dari kalangan tokoh Bani Israel di zaman Nabi Muhammad itu yang masuk Islam itu hanya Abdullah ibnu Salam dan teman-temannya. Nah, selain itu nggak ada yang mau beriman. Ini Abdullah ibnu Salam ini awalnya itu seorang rahib, dan beliau masuk Islam, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sedikit yang mau, mayoritas tidak mau. Ya begitu. Sekarang ini orang-orang Yahudi yang masuk Islam ya ada, tapi ya sedikit. Ya mayoritas itu tidak mau. Nah, ini terkait dengan janji Allah kepada Bani Israel. Ya, termasuk ya perintah Allah kepada kita ya. Ya tadi kita diperintah untuk ini pelajaran ya, pelajaran. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-44, Allah juga berfirman, wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil. Kami itu maksudnya adalah Allah. Mitsaqakum, mitsak kalian, janji kalian, sumpah kalian. Ini maksudnya adalah kalian itu maksudnya adalah Bani Israel. Selain diperintah untuk berbuat baik, diperintah sholat, diperintah mencintai anak yatim, orang-orang miskin, juga Allah berjanji la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna, janganlah kalian menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian. Jadi dijanji ojo do tukaran, apalagi sampai perangan. Ai layak tulu ba'dukum ba'do, janganlah sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Wala tukhrijuna, dan janganlah kalian mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian, min diyarikum, dari rumah-rumah kalian. Maksudnya janganlah ngusir orang dari rumah-rumah mereka. Ya, karena kalau kita itu ngusir orang dari rumah mereka, itu sama artinya kita tuh ngusir kita dari rumah kita sendiri. Jangan. Orang tuh buat rumah ya susah, beli tanah ya susah, udah punya rumah, punya tanah kok diusir ya. Jangan. Nah, duwe tanah ya aja dijaluk ya. Tanah itu warisannya bapake utawa kerja hasil tabungane, lah kok meh disita, enggak boleh kayak gitu itu. Ila tasfikuna dima'akum wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, ay la yukhriju ba'dukum ba'do min manazilikum, janganlah sebagian kalian mengusir sebagian untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Ya Bani Quraidah wan Nadir, ini terutama memang Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi Bani Nadir. Saya udah cerita dulu ya. Jadi Bani Israel itu memang hobinya itu kan kalau puasa itu ngusir orang lain. Ya sebetulnya nggak hanya Bani Israel ya, ya termasuk kita juga begitu. Tapi terutama Bani Israel. Nah, karena mereka itu hobinya ngusir orang lain, maka dia pun kena hukum juga. Atau kalau zaman sekarang tuh istilahnya ya hukum karma ya. Dia juga akhirnya itu banyak terusir juga. Akhirnya mengalami diaspora di banyak zaman. Nah, termasuk pada era Nabi Isa. Yang terusir ya, terusir.
Nah kan mereka tuh lari kemana-mana. Nah termasuk pada waktu itu lari ke Madinah. Makanya ada Bani Israel di Madinah, karena mereka terusir dari tanahnya, yaitu tanah Palestina sampai Madinah. Nah terus di Madinah mereka itu berkelompok, mereka itu nggak mau menyatu dengan masyarakat lokal ya. Nah orang Yahudi di Madinah itu ada 4 suku besar, 4 kelompok besar. Yang pertama adalah Bani Quraidah, yang kedua adalah Bani Nadir, yang ketiga adalah Bani Qainuqa, yang keempat adalah Bani Quraidah itu yang pertama ya. Quraidah, Nadir, Qainuqa dan lupa saya nanti. Pokoknya ada 4 ya, gitu. Jadi wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Nah, ketika kalian disumpah oleh Allah, summa aqrartum. Nah, kalian itu mau menyepakati. Ya pas disumpah gitu ya aku terima sumpahnya gitu. Seperti orang kalau nikah itu ya, mau disumpah untuk mempergauli dengan cara yang ma'ruf dan seterusnya, jawabnya kan mantap ya. Jadi qabil tu nikahaha wa tazwijaha fil mahril mazkur ya. Aku terima nikahnya dengan mahar ini dan itu. Tapi kadang-kadang begitu sudah waktu berlalu lupa kalau pernah sumpah ya. Nah, seperti para pejabat itu ya, ketika disumpah dengan Al-Quran itu ya. Tapi begitu keluar dari ruangan, kayaknya itu nggak ada sumpah sama sekali ya. Disumpah itu dianggap hanya dolanan, dianggap hanya sekedar angin lalu gitu ya. Jadi summa aqrartum, kalian mengakui sumpah itu, menerima sumpah itu. Wa antum tasyhadun, dan kalian menyaksikan. Tapi apa yang terjadi? Summa antum, kemudian kalian, haulai, kepada mereka, taktuluna, kalian memerangi, kalian saling bunuh, anfusakum, diri kalian sendiri. Maksudnya sebagian kalian memerangi sebagian yang lain. Padahal dulu sudah bersumpah tidak akan memerangi pihak lain, tidak akan memerangi suku yang lain, tidak akan memerangi saudaranya yang lain. Tapi ternyata setelah mereka sumpah, ternyata mereka itu taktuluna anfusakum, membunuh, memerangi diri mereka sendiri. Ya diri sendiri itu maksudnya ya saudaranya yang lain. Ya kayak kita itu, kalau misalnya itu nyakiti adik, itu kan sama artinya kita tuh nyakiti diri sendiri. Makanya orang desa itu kok tegelmen ya, karo awake dhewe kok kaya ngono. Awake dhewe itu maksudnya ya adiknya, kakaknya, saudaranya, tetangganya, RT-nya, RW-nya, awake dhewe ya. Karo awake dhewe. Awake dhewe itu maksudnya bukan kok tubuhnya ini, bukan, tapi ya orang-orang dekatnya itu kita sering katakan awake dhewe ya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum ayaqtulu ba'dukum ba'da. Sebagian memerangi yang lain. Bukan hanya itu, wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, wa tukhrijuna, dan mereka mengusir, mengeluarkan, fariqam minkum, sebagian dari kalian, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, min manazilihim, dari rumah-rumah mereka, zalikal fariq, kelompok itu. Jadi mengusir dari rumah-rumah sekelompok yang lain.
Kan kasihan ya, rumah itu ya dipakai untuk hidup gitu, tapi malah diusir. Ya macam-macam alasannya. Alasannya kan ada yang demi pembangunan, demi hukum. Wah, ya kayaknya kalau ngomong demi hukum, kalau untuk kepentingannya itu banternya karu-karuan ya. Tapi nah untuk orang lain hukum ini raono ya. Tapi nah untuk kepentingannya ngomongnya demi hukum. Itu hukum yang mana gitu ya. Nah bukan hanya itu, tazaharuna alaihim, mereka itu saling menampakkan diri pada mereka. Maksudnya itu ta'awanu alaihim, saling bekerja sama bil ismi dalam perbuatan dosa, wal udwani dalam perbuatan maksiat. Jadi nak ono sing kuwasa ngusir yang lain, yang melihat itu bukan melarang, tapi malah bela sing ngusir gitu loh. Ya enggak? Ada aparat. Misalnya ada perusahaan oligarki datang ke suatu tempat. Kemudian dia dengan uang yang dia punya, dia berhasil membeli kawasan. Jadi yang dibeli itu bukan hanya tanah ya, yang dibeli itu kawasan. Nggak main-main itu, kawasan yang dibeli itu. Ya kalau kembali lagi rame Rembang ya. Sehingga orang-orang yang di situ dianggap nggak sah, harus diusir. Tapi yang sangat menyakitkan, ternyata yang melakukan pengusiran, yang membackingi pengusiran, ya awak-awake dhewe. Itu loh yang terjadi itu. Jadi ya sebetulnya kisah seperti ini enggak hanya di kalangan Bani Israel, termasuk di kalangan kita. Makanya kenapa dulu Belanda itu kok bisa berkuasa di sini sampai konon kacanya 350 tahun. Itu bukan karena Belanda itu kuat. Bukan. Tapi apa? Karena sebagian kita itu mau jadi cukongnya Belanda itu. Itu masalahnya itu. Kalau ada yang melawan, disikat habis-habisan. Ya contohnya ya kayak Pangeran Diponegoro itu ya. Disikat habis-habisan oleh awake dhewe yang dapat uang yang enggak seberapa tadi. Wong Islam ya kaya ngono. Dikon tukaran. Sing siji ditukake bakso tok ya. Itu kon ngusir kancane iki ya gelem gitu ya. Makanya sampe heran ini. Ini akhir-akhir ini kok pengajian itu sering dibubarkan ya. Nah, itu kan begitulah dunia itu ya, mengisine iki kaya meniku ya. Jadi kalau kita tuh baca Bani Israel dulu itu begini, ya sebetulnya kita pun juga tidak beda. Makanya kita dikasih Allah kisah untuk diambil pelajaran. Jadi jangan berperilaku seperti Bani Israel dulu gitu. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Tazaharuna ay yu'awinu ba'dukum ba'dho. Maksudnya saling membantu. Nah, saling membantu dalam kebaikan itu ya apik ya. Saling membantu dalam dosa, dalam permusuhan. Nak dulure gawe omah kita bantu ya apik ya. Dulure sekolah anake ra iso dibantu ya apik. Nang bantu ngusir orang gitu ya. Bantu ngambil harta bendanya orang. Bantu pecah-pecahan gitu ya. Nah, itu yang terjadi di kalangan Bani Israel. Nah, yang menarik itu begini. Wa iyyatukum, dan jika mereka datang kepada kalian usaro dalam kondisi tertawan, tufaduhum, kalian menebus mereka. Ini yang aneh itu ya.
Kayak begini loh. Kadang-kadang itu kan anak keluarga tukaran, ya kan? Sampai diusir misalnya. Padahal nak misalnya keluargane iki loro, sing nambakno sapa? Sing nambakno ya awake dhewe. Tapi sikap kita itu kalau mereka kadang-kadang kita usir gitu. Ya, ini Bani Israil juga kayak gitu. Jadi Allah mengatakan, jadi kalian itu saling berperang, bunuh-bunuhan, wa iyyatukum usara. Tapi jika mereka datang kepada kalian dalam kondisi tertawan, tufaduhum, kalian itu menebus. Tentu menebus ini karena gengsi ya. Jadi gini ceritanya itu. Jadi memang ini agak aneh ya, tapi inilah sifat manusia itu kadang-kadang kayak gini nih. Gitu. Nah, ini di sini ada penjelasan yang menarik ini ya. Jadi di sini ini penjelasan qala asadi innallaha akhadha ala Bani Israil, ini sudah tadi ya. Jadi Allah mengambil sumpah Bani Israil di dalam kitab Taurat, Allah yaktula ba'duhum ba'do, untuk tidak saling memerangi, membunuh satu dengan yang lain. Wala yukhriju ba'duhum ba'dan min diyarihim, dan tidak boleh mengusir sebagian dari yang lain. Wa ayyuma abdin au amatin wajadtumuhu min bani Israila fashtarahu a'tikuhu. Dan Bani Israil ini disumpah oleh Allah, kalau kalian menemukan ada Bani Israil lain yang yang jadi budak, disuruh membeli, kemudian disuruh membebaskan, memerdekakan. Nah, ini menarik. Wa kana Quraidzatu wan Nadir akhwaini kal Aus wal Khazraj. Nah, Bani Israil yang ada di Madinah, ini kan ada 4 ya. Salah satunya adalah Quraidzah dan Nadir. Nah, kalau suku asli Madinah namanya adalah Aus dan Khazraj. Nah, sebetulnya Quraidzah dan Nadir itu tuh saling berteman. Termasuk Aus dan Khazraj juga berteman. Nak pas ape. Nah, pas ape ya berteman. Tapi masalahnya nak pas elek ya perang. Kayak gitu. Napas ala ya perang gitu. Nah, faftaraku. Nah, kemudian mereka itu terpecah. Fakanat Quraidzatu khulafa al-Aus. Nah, kemudian Bani Quraidzah itu beraliansi dengan penduduk lokal yaitu Aus. Jadi Quraidzah itu jadi CS-nya Aus. Wan Nadir khulafa al-Khazraj. Sementara yang Nadir, yang Bani Nadir itu CS-nya Khazraj. Jadi terbelah Aus dan Khazraj, Quraidzah dan Nadir. Jadi membuat kelompok-kelompok sendiri. Ya, yang Nadir dengan dengan Khazraj, yang Quraidzah dengan Aus. Ya. Hina kana bainahuma maka minal adawah, ketika mereka dalam permusuhan. Ya, napas ape ya konco-konconan, tapi napas tukaran dan mereka buat aliansi sendiri. Fakana kullu fariqin yuqatilu ma khulafaihi, maka setiap kelompok itu berperang dengan sekutunya. Nah, akhirnya apa? Quraidzah dengan Aus, Nadir dengan Khazraj itu saling perang. Fa idza ghalibu, kemudian wa akhrajuhum minha wa idza ghalabu kharabu diyarahum. Nah, ketika mereka menang, mereka itu tidak sungkan-sungkan untuk merobohkan rumah-rumah yang kalah. Jadi misalnya
Jadi kan Quraidah itu dengan Aus, Nadir dengan Khazraj. Nah misalnya Quraidah ini menang, ya dia nggak sungkan-sungkan menghancurkan rumahnya Bani Nadir. Sebaliknya kalau Bani Nadir yang menang dalam peperangan, nggak sungkan-sungkan sampai merobohkan rumahnya Bani Quraidah. Jadi saling kayak begitu. Kalau pas perang itu ya perang tenanan gitu ya, sampai bakar-bakaran kayak begitu. Jadi nggak akan mengusir, sampai mengusir suku yang lain. Tsumma idza usira rajulun minal fariqaini, tapi jika ada suku yang tertawan, misal Quraidah kan kawannya Aus, Nadir kawannya Khazraj. Misalnya begini, Quraidah ditawan oleh Khazraj, misalnya ya, orang Quraidah ini kan Yahudi ditawan oleh Khazraj, ya kan? Jadi dia tertawan. Tsumma idza usira rajulun, jika ada seorang tertawan minal fariqo ini dari dua kelompok ini, maka fadauhu, mereka itu menebus. Jadi nak pas kondisi sehat ya perang, tapi nak ditawan ya mereka menebus. Ya, ayat ifadatuhu Quraidatu minhum bil mal, menebus dengan uang. Kenapa? Karena mereka itu malu. Nak ono sesama Yahudi kok ditawan oleh penduduk lokal, malu, maka ditebus. Tapi engko nak wis bariku tukaran meneh gitu ya. Ibaratnya iki karo dulure dhewe nak lara iki diobatno, nak sakit gebuk-gebukan gitu loh. Tahu maksudnya ya? Gitu. Ya kayak gini nih. Jadi makanya di sini dikatakan oleh Allah, wa iyyatukum usara tufaduhum. Jadi ketika mereka datang dalam posisi tertawan, mereka menebusnya. Makanya sampai orang-orang Arab itu ya heran juga kadang-kadang ya. Maka ini ya, maka wahakadha yuqalu fi aksi dzalika fa'ayyarathum al-arabu, sampai orang Arab itu heran. Waqalat, dan ini ketika ayat ini turun mereka berkata kaifa tuqatilunahum tsumma tufaduhum, bagaimana mereka itu bisa saling berperang tapi kalau ditawan pihak yang lain kok mereka mau menebus. Fayaquluna, maka mereka mengatakan umirna an nafdiyahum wa harrama alaina qitalahum walakin nastahyi an nazilla khulafa'ana. Jadi itu gengsi masalahnya ya. Ya misalnya kita ini kan kalau ada saudara kita yang sakit dan nggak mampu kan ya kita gengsi kan, ya kita bayari gitu. Tapi bayari karena gengsi. Kalau kita nggak bayari keluarga kita, nanti kita jadi perbincangan tetangga. Kowe lho sugih dure lara kok ora gelem bantu. Makanya dia terpaksa bantu karena apa? Ya karena gengsi. Jadi begitu nanti kok saudaranya yang sakit itu sudah nggak sakit, ya digepui mana gitu ya. Nah ini orang Yahudi itu kayak begitu. Kalau kanca dhewe ini kayak kalau kancane dhewe iku digebuk-gebukan, tapi nek ana apa-apa ya mereka itu sing ya kayak sekarang ini. Jadi ketika misalnya ada yang ditawan oleh Hamas misalnya, mereka kan gimana caranya agar tawanan itu bisa lepas. Tapi begitu lepas, masyarakat tuh mau demo, ya ditangkapi lagi gitu. Jadi sebetulnya apa?
ya para pejabat di sana itu sebetulnya mereka itu hanya berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka itu nggak berpikir kepada rakyatnya. Kalaupun kelihatan berpikir untuk kepentingan rakyatnya, itu hanya opini, hanya biar kelihatan berpihak kepada rakyat gitu sebetulnya itu. Jadi biar kelihatan berpihak, tapi sebetulnya mereka itu ya nggak berpihak, mereka tuh hanya berpihak kepada kepentingannya sendiri. Nah, apalagi di dunia politik ya, itu. Makanya kan mereka itu ngasih bantuan, itu bukan karena sayang kepada, ya ini apa ya kebanyakan, yang baik ya ada, tapi tadi jumlahnya sedikit ya. Ngasih bantuan itu bukan kok memang niatnya membantu, itu bukan, tapi ngasih bantuan itu untuk kepentingan politik tertentu. Makanya jangan heran kalau bantuan itu hanya ada ketika kampanye, ya kan? Ya, bansos. Makanya nggak ada bantuan setelah kampanye, ya, nggak ada. Setelah pemilu kok membantu ya nggak ada. Bantu itu ya sebelum pemilu. Ya karena seperti ini gitu. Inilah kelakuan manusia itu kayak gini ini. Kelakuan Bani Israel ya begini. Nah kita ya niru-niru begitu juga kebanyakan gitu ya. Jadi mereka itu ya karena walakin nastahyi, kita malu kalau tidak menebus karena sama-sama ya Yahudi. Ini begitu udah pada lepas tuh ya perang lagi gitu. Kan kayak gitu ya. Ya itu yang terjadi seperti itu. Kemudian Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Afatu'minuna, apakah kalian beriman bi ba'dil kitabi, dengan sebagian Alkitab, wa takfuruna bi ba'd, tetapi mengingkari sebagian. Ini nggak boleh ya. Jadi iman sebagian, ingkar sebagian itu nggak boleh. Meskipun kita itu banyak begitu ya. Kita yang orang Islam itu tidak begitu. Ada hukum-hukum Islam yang jadi favorit kita, tapi ada hukum-hukum Islam yang kita alergi. Betul nggak? Kalau hukum yang favorit yang mana? Biasanya saya kenal duitnya. Nah, ini hukum favorit ya. Makanya nyuwun sewu ini bukan menyindir siapapun, tapi ini hanya untuk ilustrasi saja ya. Kalau urusan zakat, kabeh wong meh pengen jadi panitia, ya gak? Urusan umroh, kalau bisa semuanya pengen jadi panitia, ya itu bagus sih kalau niatnya tulus ya. Kemudian kita mengatakan, wah bagus ini. Jadi zakat itu adalah ibadah yang sangat istimewa, nggak akan berkurang harta kita, pasti Allah akan mengganti dengan balasan yang lebih banyak daripada itu. Terus pokoknya kalau hukum ini kita itu cocok, pokoknya kita nggak menentang sedikit pun, betul nggak? Ya. Tapi begitu urusan hukum yang lain, hukum potong tangan misalnya, hukum potong tangan gimana? Rebutan nggak? Rebutan nggak? Nah, kalau hukum potong tangan, rebutan untuk menghindar, rebutan untuk mencela, rebutan untuk menolak. Nah ini yang terjadi. Itu contoh ya, yang lain juga banyak ya. Maka Allah bertanya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi, apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab, wa takfuruna bi ba'd, dan mengingkari sebagian. Padahal semua itu
itu perintahnya Allah, betul nggak? Zakat itu perintah Allah, umrah itu perintah Allah, betul nggak? Termasuk hukum potong tangan itu sama perintahnya Allah. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, sama-sama perintahnya Allah, betul nggak? Tapi kita sing enak, sing menguntungkan diambil, tapi sing ora enak dibuang, dicaci, dimaki, dihina-hina, dibuang-buang, dicela-cela. Nah kemudian apa kata Allah? Fama jaza'u, maka tidak ada balasan. Man yaf'alu dzalika, kepada orang yang berbuat demikian, minkum dari kalian. Apa yang akan jadi balasan bagi mereka yang seperti itu? Illa khizyun, kecuali kehinaan. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang berbuat demikian, yang terjadi itu hanya kehinaan di dunia. Dihina di dunia, hina. Nah, ini termasuk Bani Israel ya. Hina di dunia. Nah, di sini dikatakan fakana khizyu Quraidah al-qatlu was-sabyu wa qad qatala sallallahu alaihi wasallam minhum sab'ami'atin fi yaumin wahidin. Bahkan Bani Quraidah akhirnya kan diusir oleh Nabi dari Madinah. Dan waktu itu laki-laki yang ikut memerangi Nabi, yang ikut ketika perang Khandaq, ketika perang Parit itu, mereka yang bersekongkol mau menyerang dari belakang, nah itu kena hukuman potong kepala, dipenggal lehernya, jumlahnya 700 orang laki-laki. Yang tidak ikut perang diusir dari Madinah. Itu khizyun fil hayati dunya, kehinaan hidup di dunia. Itu di dunia, belum di akhirat. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat yuradduna, mereka dikembalikan ila asyaddil azab, kepada azab yang paling pedih. Ini adalah balasan bagi mereka yang mengambil sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian Alkitab, mengambil sebagian syariat tapi meninggalkan sebagian syariat. Ya, kayak prasmanan ya. Sing enak diambil, sing ora enak ditinggal. Islam atau ajarannya Allah bukan prasmanan. Ajarannya Allah itu adalah justru untuk kebaikan dunia akhirat. Ya, kalau kita nggak mau melakukan, ya kita yang akan terhina, bukan Allah. Makanya ini menjadi bahan introspeksi untuk kita. Ya. Kenapa kok kita umat Islam, kita tuh mayoritas, tapi kenapa kita kok kayak kondisi terhina? Ini untuk bahan introspeksi. Ya jangan-jangan memang kita itu tadi kepada Allah kita itu nggak taat secara bulat, tetapi kita itu taat yang menguntungkan kita, tapi kita nggak mau taat pada hal-hal yang tidak menguntungkan untuk kita. Yaitu di dunia itu hina, itu di dunia. Nah di dunia hina, di akhirat azab gitu. Jangan dikira hanya dunia saja, dunia akhirat. Bahkan Allah melanjutkan wa mallahu, dan tiada Allah bighafilin, lupa amma ta'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Allah nggak lupa dengan perilaku manusia yang begitu, nggak lupa gitu. Nah ini yang patut untuk jadi pelajaran ya, meskipun ini kisah dari Bani Israel, tapi diceritakan Allah kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Jangan begitu ya, jangan seperti kelakuannya Bani Israel. Jadi kalau perintahnya Allah itu ya kita harus sami'na wa ata'na. Ya kami dengarkan ya Allah, wa ata'na, dan kami taat sesuai kemampuan kami, kan gitu ya.
bukan sami'na wa asaina, bukan juga sami'na wa fakkarna. Ya Allah, aku dengarkan ayat-ayatmu, tapi tak pikir-pikir nak menguntungkan ya oke, nak nggak menguntungkan mohon maaf ya Allah ya. Ada pilihan yang lain. Nah ini sikap, ini tuh sikapnya orang Yahudi. Yang sikap inilah yang akhirnya mereka dihinakan Allah di dunia ini gitu. Ini pelajaran ya. Ini betul-betul sangat relevan untuk kita umat Islam ya, di dunia ini. Gitu. Jadi ya tadi itu kita itu banyak yang prasmanan dalam menganggap, dalam menyikapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para nabi dulu ya. Kalau para nabi dulu itu perintah Allah jalan. Nanti gimana? Nanti pikir nanti. Pokoknya kalau Allah perintah jalan. Makanya Nabi Ibrahim kan begitu kan. Diperintah untuk membuang anaknya di padang pasir, laksanakan. Diperintah nyembelih anaknya, laksanakan. Pokoknya selama perintah Allah, laksanakan. Ini Nabi Ibrahim. Bukan hanya beliau, istrinya juga begitu. Istrinya ketika mau ditinggal di Makkah, waktu itu gak ada apa-apa, gak ada orang, gak ada air, gak ada tanaman, gak ada hewan. Apa kata beliau kepada Nabi Ibrahim? Wahai Ibrahim, ini perintah Allah atau tidak? Apakah ini perintah Allah? Kalau memang ini perintah Allah, kamu pergi saja, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Itu sikap Nabi Ibrahim. Sami'na wa ata'na. Enggak menjadikan manfaat itu jadi tolak ukur gitu ya. Tapi yang jadi tolak ukur itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran ya untuk kita, meskipun ini sebetulnya adalah kisah dari Bani Israel, tapi pelajaran untuk kita semuanya. Ini barangkali itu ya, nyuwun ngapunten, harusnya jam 9, ini jam 9 lebih sedikit. Kalau ada pertanyaan ditunda insya Allah sampai pekan depan ya. Kalau tidak ada halangan, insya Allah nanti kita ngaji lagi seperti biasa, dan mungkin nanti pertanyaan kita buka di awal. Kalau dibuka di akhir kadang-kadang selesai udah jam 9 lebih gitu. Ini barangkali itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Imam yang telah memberikan penjelasan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian hadir secara istimewa. Mudah-mudahan apa yang kita capai hari ini menjadi amal soleh kita, dan besok bisa menjadi keluarga bermanfaat. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, dan tutup hari ini dengan doa para rasul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz aku masih bahas Malia. Izin. Guys, siap. Alhamdulillah.